Halo, Ibu lanjutkan kembali ya. Untuk soal nomor 6. Apa yang Ibu beli? Pertanyaannya. Kita mulai kembali membaca. Setiap pagi Ibu pergi ke pasar. Ibu ke pasar menggunakan sepeda. Ibu membeli aneka sayuran dan ikan untuk dimasak. Aku buku karena Ibu selalu memasak masakan kesukaanku. Ya. Apa yang Ibu beli? Ibu membeli aneka sayuran dan ikan. Dari pilihan A, B, dan C, manakah yang ada gambar ikan atau sayuran? Nah, untuk jawabannya adalah jawaban nomor A, ya. Lalu selanjutnya, untuk soal nomor 7. Amati gambar di bawah ini. Ada orang yang sedang sakit, lalu dia diperiksa oleh dokter. Amati gambar dan lengkapi kalimat di bawah ini. Aku sakit. Aku titik-titik ke dokter. Kalau sakit, aku ngapain ke dokter ya? Apakah aku bermain di dokter? Ataukah aku pergi berobat ke dokter? Ataukah aku pergi beristirahat? Ya. Ketika aku sakit, tentunya aku akan pergi berobat ke dokter. Ya. Lalu soal selanjutnya, lengkapi paragraf di bawah ini. Aku dan adikku pergi ke rumah nenek. Nenekku tinggal di kampung. Di sana aku bisa menanam buah dan sayuran, karena halaman rumah nenek luas. Nenek pun titik-titik ayam di dalam kandang. Nah, apa kalau misalnya nenek itu apakah membeli ayam di dalam kandang, atau membuang ayam di dalam kandang, atau memelihara ayam di dalam kandang? Tentunya ketika nenek ini menyimpan ayam di dalam kandang, artinya nenek memelihara ayam di dalam kandang. Selanjutnya ya. Dito lupa membawa pensil. Rian memberi pinjam. Nah, Dito ini lupa dia bawa pensil. Lalu sama Rian dikasih pinjam ya pensilnya. Lalu Dito harus bilang apa kepada Rian? Ya, Dito harus bilang apa kepada Rian? Nah, apakah bilang terima kasih, bilang tolong, atau bilang maaf? Karena Dito sudah diberi pinjam pensil oleh Rian, makanya Dito harus bilang terima kasih. Oke? Soal terakhir. Adik akan pergi. Adik menutup pintu. Apa yang harus kakak katakan? Nah, nih adiknya mau pergi nih. Kakak pengen adiknya menutup pintu. Apa yang harus kakak katakan pada adik? Nah, kakak harus meminta tolong kepada adik agar adik mau menutup pintu. Seperti itu ya. Itu adalah penjelasan dari 10 soal yang sudah anak-anak kerjakan kemarin. Nah, Ibu akan memberi arahan ketika anak-anak mengerjakan soal bahasa Indonesia. Memang tidak mudah, tetapi yang pertama anak-anak harus teliti ketika membaca atau mendengar soal dan cerita. Jadi dalam soal bahasa Indonesia itu ada soalnya, lalu ada ceritanya yang dalam paragraf itu. Anak-anak harus dengan seksama membaca dan mendengarkan. Kemudian anak-anak harus mengamati gambar pada soal dan kunci jawabannya dengan sangat baik dan sangat teliti, agar ketika anak-anak bisa mengerjakan soal bahasa Indonesia, anak-anak bisa mengerjakan dengan baik ya. Selanjutnya, sekian pemaparan Ibu untuk pembahasan soal bahasa Indonesia. Baiknya anak-anak mengucap syukur karena pembelajaran hari ini telah berjalan dengan baik. Bagi yang beragama muslim boleh mengucap hamdalah bersama Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Bagi yang beragama non muslim boleh mengucap syukur dengan tata caranya, dengan caranya masing-masing ya. Terima kasih, tetap selalu ada di rumah.
stay at home, menjaga kesehatan, keselamatan di dalam rumah. Tidak perlu bermain keluar rumah ya. Terima kasih sudah menjelaskan pemaparan Ibu hari ini. Wassalamualaikum.